Cek, 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 cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, para bunda sekalian. Selamat bergabung di kelas Sensory Diet ya. Nah, untuk kali ini ya, pertemuan pertama, akan saya jelaskan dulu ya tentang mekanisme jalannya kelas ya. Mungkin ada yang sudah pernah, sudah baca-baca ya, sudah baca-baca materi-materi yang ada di Telegram ya. Namun bagi yang belum berkesempatan untuk mengikuti kelas yang di tahap awal, maksudnya kelas di sesi pertama, insya Allah setiap bulan akan diberikan bimbingan ya. Ini untuk para bunda yang baru bergabung ya. Jadi karena belum eh, kemarin belum sempat ya, ini setiap bulan akan saya berikan bimbingan ya. Bagi yang sudah eh, ikut boleh boleh ya, boleh menyimak boleh gitu ya. Nah, untuk eh, tahap awal ini saya perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati. Saya seorang okupasi terapis, ya, terutama menangani anak-anak ya. Jadi namanya pediatri ya di area pediatri. Terus saya lulusan Poltekkes tahun 2007 ya. Jadi mungkin bisa dikira-kira juga umurnya berapa dari situ. Nah, saya di eh, beberapa tahun terakhir, sekitar 3 tahun terakhir, saya membimbing para orang tua melalui online, ya, media online, eh, terutama para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, ya, melalui eh, Telegram dan video, ya, media online lah, ya. Dan saya mendirikan tempat belajar online bagi para orang tua sehingga nanti bisa diharapkan orang tua yang tinggalnya di jauh ya, jauh dari tempat terapi ataupun di daerahnya belum ada tempat terapi bisa memberikan latihan kepada anaknya secara mandiri tapi dalam eh, konteks yang benar gitu ya. Tidak asal melatih ya, tetap bisa belajar, tetap bisa memaksimalkan perannya sebagai ibu untuk melatih anaknya dari rumah ya, tetap ada ya. Nah, jadi saya berikan nama Akademi Bunda Hebat. Ini nanti bisa dicek untuk Instagramnya juga namanya Akademi Bunda Hebat. Terus di uh, fanpage-nya atau halaman Facebook-nya juga di Akademi Bunda Hebat. Nanti bisa dicek ya. Nah, terus pengalaman ya tadi sudah saya jelaskan, saya juga pernah bekerja ya untuk di rumah sakit dan di TK inklusi sehingga insya Allah bisa memberikan sedikit ya pengarahan, sedikit edukasi ya kepada para orang tua bagaimana mengarahkan anaknya dengan kebutuhan khusus ya, diberikan pelajaran yang terbaik ya, seperti itu. Nah, oke, saya kira untuk perkenalan cukup sekian ya, Bun. Nanti bisa tanya-tanya lebih jauh lagi. Tuh, boleh kalau lewat Japri boleh juga ya. Nah, terus, nah program yang ada di Akademi Bunda Hebat itu apa aja gitu ya? Mungkin Bunda yang baru tahu itu masih bertanya-tanya. Dan ini banyak yang memang belum pernah ikut kelas saya ya, jadi baru semua ya. Itu saya kenalkan dulu ya untuk program-program yang ada di Akademi Bunda Hebat ya. Yang pertama, saya mengadakan bimbingan kelas tematik ya. Jadi eh, orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ya terutama itu bisa mengikuti bimbingan yang saya ajarkan step by step. Jadi tahapan karena melatih anak itu membutuhkan tahapan ya dari dasar sampai nanti eh, tingkat atas gitu ya. Jadi tidak langsung ya, tetap ada tahapannya dan tahapan ini saya bagi menjadi enam tahapan dan saya bikinkan kelas ya, masing-masing kelas punya tema sendiri-sendiri ya. Yang pertama kelas sensory diet yang sekarang Bunda ikutin ya.
karena sudah membeli bukunya ya, dan bukunya itu khusus membahas tentang aktivitas sensori, pematangan keterampilan sensori pada anak ya. Nah, nanti aktivitasnya apa saja bisa dicek atau bisa dipelajari di buku itu, dan saya bimbing juga. Nanti saya jelaskan untuk mekanisme kelasnya ya. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, yang kedua, tahap kedua adalah tahap sensori motor. Nah, jadi ketika anak baru mulai ikut kelas, biasanya saya rekomendasikan untuk masuk di kelas sensori diet, kelas tahap awal ya. Kalau dia sudah matang untuk sensori diet atau sistem sensorinya sudah mulai membaik lah ya, itu artinya anak itu biasanya sudah paham instruksi ya. Disuruh ini bisa, disuruh bisa ya. Jadi sudah mulai muncul, sudah intensitas fokusnya, rentang atensi konsentrasinya sudah mulai membaik ya. Nah, itu bisa mengikuti tahap selanjutnya, yaitu kelas sensori motor. Nah, di situ nanti kita mematangkan keterampilan motorik kasarnya. Banyak aktivitas yang dilatihkan itu terutama motorik kasarnya. Nah, setelah bisa itu tahapannya 1 minggu ya Bun. Jadi Bunda belajar dulu selama 1 minggu cara melatih anak dengan baik dan benar di kelas, lalu dilanjutkan nanti di rumah ya. Jadi tidak seminggu itu terus Bunda latihan terus anaknya baik, itu enggak, tapi butuh proses ya. Sekarang Bunda belajar dulu cara melatihnya benar atau salah gitu ya. Kalau udah benar berarti tinggal dilanjutkan nanti. Nah, masing-masing kelas atau masing-masing latihan ya, jaraknya eh, kelas sensory diet ini 7 hari atau 1 minggu belajarnya ya. Proses belajarnya 1 minggu, baru nanti Bunda latihkan lagi selama di rumah kisaran waktu 1 bulan ya. Nah, kalau sudah 1 bulan rutin melatihnya di rumah secara intens gitu ya, baru bisa naik ke tahap selanjutnya, yaitu kelas sensori motor. Nah, Bunda lagi belajar lagi ya di situ 1 minggu lagi gitu. Tapi ini sifatnya tidak wajib ya. Jadi terserah orang tua. Cuman saya memberikan program seperti ini supaya orang tua itu terbantu gitu ya. Untuk ini sudah bisa masa itu terus gitu ya. Nah, berarti ada tingkatan lagi yang harus di latih. Nah, ada tahapannya ya. Terus kelas tahap ketiga adalah kelas pre-akademik atau mematangkan fine motor skill atau keterampilan motorik halusnya. Jadi ini persiapan sekolah ya. Nah, kalau anak sudah mulai sensorinya membaik, artinya dia sudah paham instruksi, rentang atensinya sudah baik, terus keterampilan motorik kasarnya juga sudah mulai bagus gitu ya. Nah, coba kita latih untuk atau kita siapkan untuk sekolahnya gitu ya. Kita latih untuk kemampuan pre-akademiknya gitu ya. Ya, nanti di situ khusus mempelajari tentang mematangkan keterampilan motorik halus, juga mematangkan keterampilan preakademik gitu ya. Preakademik itu banyak ya Bun, ada visual persepsi, ada koordinasi, ada menulis, handwriting dan lain sebagainya. Di situ nanti kita latihkan ya. Nah, jadi kalau tahap awal, ini saya perlu jelaskan juga ya, ketika Bunda mau melatih anak, itu tahap awal jangan langsung melatih dengan puzzle atau melatih dengan meronce ya. Itu tahapnya akhir ya. Kita matangkan dulu untuk sensorinya ya. Jadi untuk melatih fokusnya, melatih rentang atensi konsentrasinya, melatih apa namanya pemahaman, awareness-nya, kesadaran dirinya itu dimatangkan dulu sebelum kita latih untuk keterampilan yang membutuhkan motorik halus. Ya, motorik halus itu yang dikerjakan dengan jari-jari, itu motorik halus ya. Singkatnya begitu. Nah, selanjutnya tahap kelas keempat adalah kelas screening test. Nah, di kelas screening test ini nanti kita cek apakah anak itu sesuai dengan kemampuan eh, anak seusianya atau enggak gitu ya, atau jauh. Jadi kita bisa melihat eh, petanya gitu ya.
melihat apa namanya level si anak ini sudah sampai mana dari kemampuan yang seharusnya dia miliki gitu ya. Misalkan di usia 4 tahun tetapi anak ini belum bisa melompat. Nah, berarti harusnya aktivitas melompat itu harus bisa dilakukan di usia sekitar 3 tahun itu sudah matang, sudah lompat, sudah bisa banyak jingkrak-jingkraknya itu sudah banyak gitu ya, sudah matang lah ya keterampilan untuk motorik, pematangan motoriknya sudah mulai baik ya gitu. Atau ketika di usia 4 tahun kok anak belum bisa memegang pensil dengan posisi seperti ini, posisi trijaucak ya, posisi posisi apa namanya memegang dengan ketiga jarinya gitu ya. Nah, itu kok belum bisa gitu ya. Nah, maka perlunya dilatih ya, disesuaikan dengan kondisi si anak seperti itu. Selanjutnya kelas yang kelima atau yaitu kelas produktivitas ya. Kelas produktivitas ini nanti kita mempelajari tentang produktivitas seorang anak dikatakan produktif itu yang seperti apa ya, yang dia bisa bermain, dia bisa belajar, dia bisa berperan membantu orang tuanya gitu ya. Nah, yang terakhir kelas leisure. Kelas leisure ini cara memanfaatkan waktu luang. Jadi bagaimana anak itu ketika mempunyai waktu luang ya, maksudnya tidak pas sekolah ataupun tidak sedang melakukan tugas-tugasnya. Nah, dia punya waktu luang itu, dia bisa nggak ya memanfaatkan waktunya itu seperti itu. Ya, jadi nanti dipelajari. Itu untuk kelas tahap atau program tahap 1 ya. Ada lagi yang program selanjutnya yaitu bimbingan homeschooling. Nah, kalau homeschooling nanti ini eh, intensitas bimbingannya itu tidak cuma 1 minggu, tetapi bisa minimal 3 bulan. Saya rekomendasikan minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun. Ya, jadi bimbingan itu terus menerus, gitu ya. Setiap hari ada bimbingan, ya. Eh, ada Zoom Meet langsung seminggu 2 kali ditambah eh, materi yang disampaikan melalui video replay 1 kali. Jadi untuk penyampaian materi edukasinya itu seminggu 3 kali plus setiap pemberian materi itu ada tugas. Nah, masing-masing tugas dalam setiap kali pemberian itu ada 9 tugas gitu ya yang bisa dilatihkan selama di rumah ya. Jadi cakupannya lebih luas ya. Kalau yang program pertama ini kan tematik ya. Tematik itu eh, hanya seputar masalah yang dihadapi anak dari dasarnya, tahapan sensori motor, akademik, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang di homeschooling ini tugas-tugas yang diberikan atau edukasi yang diberikan tuh lebih menyeluruh ya, melihat anak sebagai individu baru gitu ya. Jadi bagaimana seseorang itu mampu menemukan makna hidupnya kembali. Kalau misalkan anak-anak ya menemukan dunianya kembali gitu ya. Nah, jadi kita memandang anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa ya, tetapi memang anak-anak itu sebagai individu baru ya yang dia berhak untuk bahagia, dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak ataupun kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang anak. Nah, kalau homeschooling ini nanti yang diberikan atau tugas yang memang menjadi fokus itu ada 9 ya. Setiap hari ada 9 dan setiap tugas nanti orang tua bisa menyetorkan ke pembimbing, maksudnya ke terapisnya untuk dilihat. Ya, nanti saya jelaskan ya untuk mekanisme kelasnya. Selanjutnya, program yang ketiga adalah menyediakan buku panduan melatih anak. Nah,
selama di rumah ya. Ini latihan dasar. Jadi yang seperti yang sudah dipegang oleh Bunda sekalian itu salah satu program atau produk dari Akademi Bunda Hebat gitu ya. Jadi misalkan orang tua tidak bisa intensitasnya untuk mengikuti kelas ini eh, apa namanya tidak bisa eh, harus meluangkan waktu khusus gitu ya. Maksudnya harus 7 hari berturut-turut. Pengennya masih bisa fleksibel, itu berarti masih belajar sendiri ya di rumah dengan menggunakan buku itu. Hampir sama kok apa namanya materinya sama gitu ya yang diberikan tuh sama. Jadi yang ini hanya apa namanya melihat melihat cara orang tua. Jadi ditambah saya itu melihat langsung atau Bunda itu bisa memberikan hasil videonya itu ke saya itu sudah benar atau belum gitu ya. Kalau lihat buku kan mungkin cuma sekedar melihat aja ya. Cuma sekedar membaca, melihat, mempraktekkan sendiri gitu ya. Nah, kalau ada bimbingan itu kan bisa saya melihatnya juga apakah yang dilakukan ini cara melatih ini sudah benar atau belum seperti itu. Nah, jadi yang baru tersedia adalah buku panduan dasar dulu ya. Kalau yang sensori motor, pre-akademik, screening test ini belum dibikin. Jadi yang baru dibikin baru sensori diet aja dulu ya. Gitu. Nanti insya Allah di kesempatan yang selanjutnya saya berikan saya proses untuk tulis cara latihannya seperti apa gitu ya Bun. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan ya sama Allah ya. Selanjutnya saya juga menyediakan buku belajar membaca anak dengan otak kanan. Jadi memudahkan anak ya untuk belajar membaca. Nah, jadi buku ini sudah baru tersedia soft copy-nya atau PDF-nya, belum ada hard copy-nya gitu ya, belum ada buku yang secara fisik belum ada gitu ya. Nanti insya Allah kalau sudah ada atau sudah sampai waktunya bisa uh, bikin lagi gitu ya. Oke, itu dulu untuk program program apa namanya di Akademi Bunda Hebat ya. Nanti sekarang Bunda posisinya ada di sini di kelas sensori diet ini ya Bun. Tuh. Selanjutnya, nah mekanisme kelas ya. Gimana Bu nanti ketika kita mengikuti kelas, kok apa bisa gitu ya. Nah, yang pertama nanti materi setiap hari saya berikan selama 7 hari berturut-turut saya berikan materi melalui video replay gitu ya. Jadi Bunda bisa menyimak videonya kapanpun dan dimanapun berada ya. Itu bisa menyimak videonya sehingga eh, tidak ada alasan ya untuk tidak belajar gitu ya. Wong di sekarang mudah kok ya. Sambil sambil apa ya istilahnya sambil masak bisa, sambil eh, mendengarkan sambil tiduran juga bisa ya. Jadi kalau lebih serius lagi sediakan buku tulis untuk menulis ya materi-materi yang memang itu penting, sekiranya penting bisa ditulis gitu. Seperti itu. Nah, nanti setiap hari untuk kelas sensori diet nanti saya berikan materinya. Satu minggu berturut-turut saya berikan materi berikut tugasnya. Tugasnya sekalian ya. Jadi ada dalam 7 hari itu ada materi dan ada tugas ya. Masuk nanti setelah Bunda menyimak materinya, terus mengerjakan tugasnya. Paling tugasnya setiap kali materi itu tugasnya sekitar 2 sampai 3 tugas aja ya, ya itu. Terus nanti sebisa mungkin di video ya, di video oleh eh, orang tua. Terus nanti disetorkan ke grup Telegram. Jadi di grup itu kan ada 2 ya Bun, ada 2 grup ya. Sudah masuk ke grup setor tugas belum? Jadi ada 2 grup di Telegram itu. Yang pertama grup yang saat ini Bunda ikuti, yang kedua grup setor tugas ya.
Yang belum masuk, silahkan nanti klik linknya yang sudah saya sematkan di atas ya. Nah, setelah masuk ke grup setor tugas, nanti Bunda bisa menyetorkan video-video proses latihan itu di grup setor tugas. Nanti saya koreksi di situ, saya berikan evaluasi sudah benar atau belum, ya. Nah, begitu terus sampai 7 hari ke depan, ya seperti itu. Ini hampir sama ya metodenya dengan homeschooling juga sama seperti ini ya, dan di kelas-kelas yang lain juga sama ya, mekanisme jalannya kelas seperti itu. Kalau homeschooling ada Zoom-nya jadi langsung gitu ya. Tapi kalau untuk kelas-kelas itu video replay ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya untuk contohnya misalkan materi 1 kita membahas tentang sensori integrasi misalkan ya. Sensori integrasi ya, saya berikan videonya, Bunda pelajari, saya berikan tugasnya sekalian ya. Misalkan hari ini kita belajar untuk apa namanya naik jimbol. Hari kedua atau tugas kedua naik papan titian, contoh misalkan itu. Nah, nanti Bunda silahkan apa namanya memproses atau memvideo latihan itu, baru nanti ya disetorkan ke saya berikan evaluasinya, ya, saya berikan evaluasinya sudah benar atau belum, apa namanya cara melatihnya gitu ya, sudah adakah kesalahan di situ. Nah, selanjutnya yang perlu dipahami oleh orang tua ya ketika melatih anak ya selama di rumah gitu ya, selama ikut bimbingan ini yang pertama adalah saat melatih anak jangan sedang sakit. Kondisi anak sakit atau kurang sehat atau mengantuk, lapar atau enggak mood. Kalau memang kondisinya masih seperti itu, hentikan dulu ya. Hentikan dulu latihannya, baru nanti dilanjutkan kalau sudah baik ya, sudah sehat, sudah tidak ngantuk lagi, sudah nggak lapar, nggak haus gitu ya, dilanjutkan lagi gitu ya. Itu. Jadi tolong diperhatikan, jangan dipaksa. Anak baru flu, baru demam, diajak latihan, nggak boleh gitu ya. Biasanya kan orang tua ini begitu tahu, oh saya begitu ya latihannya, terus semangat di awal ya, semangat di awal, tapi eh, sulit apa namanya anak jadi kesulitan karena dia merasa merasakan badannya itu nggak enak gitu ya. Jadi harus di apa namanya sembuhkan dulu kalau dia sedang sakit, dihilangkan masalahnya dulu ya. Gitu. Nah, terus selanjutnya latih dengan sayang ya, latih dengan kasih sayang ya. Jadi jangan dimarahi, jangan dibentak seperti itu ya. Karena memang anak ini masih proses belajar, dia nggak paham ya, dia nggak paham atau sulit ya untuk mencerna karena masih ada gangguan sensori. Dia sulit untuk mencerna informasi yang masuk, sulit untuk menanggapi secara benar karena masih ada gangguan untuk perjalanan saraf yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga anak itu tidak bisa merespon dengan benar rangsangan yang datang seperti itu. Nah, yang nomor 3 adalah perhatikan instruksi dari terapis ya. Jadi Bunda semaksimalnya melihat tugas atau cara-cara yang saya berikan itu dengan lebih detail, lebih teliti ya. Jadi tidak bikin-bikin sendiri atau tidak mengindahkan, jangan sampai, karena termasuk cara memegang anak pun juga memang harus diperhatikan ya gitu. Selanjutnya yang keempat adalah yang bertanggung jawab atas keamanan anak itu adalah orang tua ya. Jadi tidak dibebankan dengan terapis atau pembimbingnya ya. Jadi seaman mungkin nanti tetap saya berikan
apa namanya petunjuk kalau misalkan melatih anak menggunakan jimbol, melatih anak jalan dengan lutut, itu memang sebaiknya harus ada landasan, harus ada alas gitu ya supaya aman, supaya safety. Ya, jadi sebisa mungkin hal-hal yang sekiranya itu membahayakan itu dijauhkan dari anak saat melatih ya, termasuk furnitur-furnitur yang ada di dekatnya ya jangan sampai ada gitu ya. Maksudnya dijauhkan ya. Khawatirnya kalau pas melatih anak berulah terus terbentur, cedera dan lain sebagainya. Jadi tanggung jawab sepenuhnya keamanan anak adalah orang tuanya gitu ya. Yang kelima adalah eh, latihan ini membutuhkan rutinitas atau keistiqomahan ya, bukan kecepatan ya. Seringnya orang tua ini ketika melatih sekali, anak pengennya yang cepat bisa ya. Padahal anak butuh proses, tidak saat itu langsung bisa gitu ya. Misalkan berjalan di atas papan titian, mungkin di awal latihan anak sulit sekali dilatih, bahkan apa namanya badannya itu nggak yang bisa tegak, yang pertama. Yang kedua anak suka kabur-kabur, yang ketiga nggak mau jadi dia nangis tantrum gitu ya. Di awal-awal memang sulit, tetapi orang tua harus memberikan bantuan ya ketika anak mengalami kesulitan. Jangan dibiarkan dia untuk melakukan sendiri karena memang belum bisa ya. Jadi harus digandeng, kadang dipegangin, bahkan mengambil bolanya pun juga diambilkan. Jadi diambilkan tuh tangan kita di atas tangan anak. Jadi seolah-olah yang mengambil bolanya itu si anak. Kita yang eh, apa namanya membantunya ya, membantu memegangkan, terus dimasukkan ke keranjang yang satunya seperti itu. Jadi eh, orang tua di awal perlu perjuangan agak banyak gitu ya dari awal gitu ya. Kalau tapi kalau sudah mulai jalan ya insya Allah sudah terbiasa sudah baik. Jadi jangan dipaksa anak ya. Maksud dipaksa itu gini, saat itu dilatihkan, saat itu harus bisa. Itu jangan gitu ya. Tetap mengerjakan tugas sampai selesai iya ya. Itu tetap karena itu apa namanya kita konsisten ya. Tetapi tidak harus anak saat itu langsung bisa ya. Besok lagi dilatihkan lagi, besoknya lagi dilatihkan lagi dengan aktivitas yang sama gitu ya. Sampai anak itu bisa mandiri seperti itu. Insya Allah latihannya itu membuahkan hasil gitu ya. Selanjutnya, jika orang tua capek, boleh istirahat. Jadi jangan dipaksakan juga ya. Yang dilarang itu apa? Putus asa, menyerah ya. Itu yang dilarang ya. Jangan sampai orang tua ketika melihat anaknya nggak bisa-bisa, akhirnya dia mutung. Terus bahkan malah depresi, nangis. Nah, itu itu ya mungkin perasaan itu muncul ya, tapi segera diredam ya. Besok lagi dilatih. Ini baru proses ya, baru proses. Perlu perjuangan. Nah, jadi jadikan ini sebagai amal ladang pahala bagi orang tua ya. Seperti itu. Selanjutnya eh, proses recovery anak dalam waktu eh, proses recovery maksudnya pemulihan ya. Karena ini masa rehabilitasi, kondisi eh, gangguan sensori seperti autis, hiperaktif, speech delay, gangguan gejala ya. Kalau speech delay itu maksudnya bukan diagnosis tapi memang gejala ya. Gejala speech delay, terus keterlambatan perkembangan, Down syndrome, terus apa cerebral palsy gitu ya. Nah, segala macam gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya apa ya istilahnya itu lama pemulihannya itu masuknya ke rehabilitasi bagi apa namanya nanti misalkan masuk ke rumah sakit biasanya ke poli rehab medik ya ke poli rehab medis gitu ya. Nah ini karena durasi pemulihan yang lama
rehabilitasinya lama, maka orang tua harus sabar ya, tidak boleh keburu-buru ya melihat hasilnya karena memang proses perjalanan perbaikannya itu butuh waktu, butuh proses yang relatif lama ya. Tidak cukup 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu ya, tetapi bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun gitu ya. Nah di sini yang sudah terapi lama siapa ya? Pasti banyak ya yang sudah banyak terapi, sudah lama terapi yang diikutin gitu ya. Nah, nah efektivitas eh, melatih anak di rumah ini insya Allah sangat efektif ya untuk mempercepat progres ya, progres terapi anak ya. Kalau di rumah sakit ataupun di klinik itu biasanya rata-rata itu seminggu 2 kali. Dan setiap kali terapi itu sekitar 45 menit sampai 1 jam ya. Efektifnya 30 menit gitu ya. Bersama terapisnya 30 menit ya. Terus seminggu 2 kali. Butuh waktu lama lagi ya. Kalau tidak di rumah diimbangi dengan latihan gitu ya, yang eh, intens, yang tepat gitu ya. Intens kalau nggak tepat juga hasilnya kurang maksimal gitu ya. Tepat, intens gitu. Nah, insya Allah akan kelihatan hasilnya ya, bisa dilihat progres perkembangannya dan ini sudah banyak orang tua yang membuktikan ya. Tidak hanya 1 2 orang yang ikut kelas itu sudah puluhan bahkan ratusan ya hitungannya ya. Dan mereka ya tergantung masing-masing orang tuanya ya. Ada yang rutin, kalau rutin insya Allah banyak perubahan ya. Seperti yang bisa Bunda lihat di belakang-belakang itu kan eh, mereka sudah membuktikan ya ketika melatih anaknya, yakin bonding sama anaknya, ternyata ada perubahan yang cukup baik ya pada diri anak ya. Seperti itu. Jadi nanti Bunda silahkan mencoba ya pelan-pelan. Jangan keburu-buru melihat hasilnya, tapi terus istiqomah pelan-pelan sambil berdoa gitu ya. Semoga diberikan kemudahan untuk melatih, diberikan kesabaran ya. Perlu di istilahnya itu memang pelan-pelan, tidak bisa dicepatkan atau istilah Jawanya itu disangka kayak itu nggak bisa gitu ya. Selanjutnya alat yang digunakan bisa didapat dari berbagai cara atau berbagai yang ada di sekitar rumah ya. Berbagai media bisa dipakai gitu ya. Nanti bisa dicek kok ya ketika latihan itu menggunakan apa aja gitu ya. Seperti itu. Lingkungan di sekitar rumah pun juga bisa digunakan ya. Nah, pemahaman selanjutnya adalah melatih anak harus dimulai dari perbaikan sensori dulu. Nanti saya berikan kalau sudah masuk ke materi itu saya berikan gambarannya ya Bun. Dari piramida belajar anak itu kita bisa melihat apa dulu yang perlu dilatihkan ketika mulai melatih anaknya ya. Selanjutnya melatih dari keterampilan motorik kasar terlebih dahulu ke motorik halus ya. Jadi yang pertama itu motorik kasarnya dulu yang kita latihkan, baru ke motorik halus. Jadi lebih dahulukan latihan melompat dibandingkan melatih dengan puzzle ataupun meronce ya. Kalau anak belum bisa melompat, terus dilatih meronce, dilatih main puzzle, dia akan kesulitan ya. Ataupun anak belum bisa merangkak atau merangkaknya belum bisa konsisten, terus anak belum bisa latihan jalan berguling, merayap, jalan jongkok, jalan dengan lutut, yang semua keterampilan motorik kasar belum dia bisa, terus kita latih dengan puzzle, dengan meronce, dengan manik-manik. Nah, tentu dia akan kesulitan. Karena apa? Pondasinya nggak kuat
ya, maka perlunya kita melihat dulu keterampilan motorik kasarnya itu sudah sampai mana. Baru nanti kalau sudah dilatihkan berangsur-angsur membaik, tentu untuk motorik halusnya juga akan ikut membaik gitu. Karena memang pola perkembangan secara alami dari motorik kasar ke motorik halus gitu ya. Nah, terus latih dari aktivitas yang paling sederhana lalu tingkatkan ke aktivitas yang lebih rumit. Jadi tingkat kesulitannya itu digradasi ya. Yang pertama, kasih aktivitas yang sederhana dulu ya. Eh, Mungkin kita kasih untuk memindah bola dulu aja dari kanan ke kiri. Bisa nggak ya dari kanan ke kiri? Kalau dari aktivitas itu saja anak kesulitan, maaf, ya tentu aktivitas yang lain akan kesulitan juga. Karena memindah bola sendiri itu ada keterampilan yang beberapa keterampilan yang harus dia miliki. Yang pertama, dia paham mana bolanya, gitu ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, mengambil bola, terus dia harus bisa menyeberangi garis tengah tubuh, keterampilan crossing midline, terus dia harus bisa melepas bola. Jadi kalau misalkan masih ada refleks primitifnya, anak itu mengambil bola kesulitan, melepas bola juga kesulitan. Nah, dari situ pun banyak keterampilan yang bisa kita ajarkan ya, dari memindah bola dari keranjang satu ke keranjang yang lain, dari sisi kanan ke sisi kiri, itu pun ada banyak keterampilan yang perlu dipunyai atau dimiliki oleh anak. Kalau itu belum bisa ya akan sulit ketika dia diajari hal-hal yang lebih rumit dari itu, gitu ya Bun. Nah, jangan paksa anak untuk bisa saat itu juga ya. Jika belum bisa sekarang, lakukan lagi di hari berikutnya ya. Misalkan saat ini dilatih naik jimbo ataupun apa namanya berjalan di atas papan titian misalkan dengan memindah dua bola atau tiga biji bola aja misalkan ya. Tapi anak masih kesulitan atau belum bisa secara mandiri, yang penting saat itu bantu dia untuk menyelesaikan tugasnya dulu. Kalau tugasnya memindah tiga bola, ya bantu dia sampai selesai memindah tiga bola. Meskipun dengan bantuan full, 100% dibantu. Nggak apa-apa gitu ya. Kan baru awal. Nanti hari berikutnya dilatihkan lagi. Sampai anak itu bisa mandiri. Nah, seiring dengan dia mandiri, tentu banyak perbaikan yang ada dalam tubuhnya yang awalnya dia tidak bisa sendiri sekarang udah bisa. Itu memperbaiki banyak komponen yang ada dalam tubuhnya mulai dari regulasi dirinya, keterampilan motoriknya, visual persepsinya gitu ya, dan komponen tumbuh kembang yang lain, motorik kasar, motorik halus dan lain sebagainya ya. Meskipun belum apa namanya belum secara detail ya. Kalau mau detail ya kasih akses yang lain lagi gitu untuk memperbaiki sistem sarafnya biar terhubung antara satu dengan yang lain. Seperti itu ya, Bun. Selanjutnya, berikan target latihan ya. Jadi ketika kita melatih anak itu harus ada target. Jangan sampai kita melatih hanya sekedar melatih ya, hanya sekedar eh, apa namanya latihan aja, tidak ada target, tidak ada eh, apa ya ukurannya gitu ya. Sehingga karena nggak ada ukurannya ya nggak bisa diukur gitu ya. Yang sekarang misalkan bisa memindah tiga bola, terus besoknya memindah eh, yang penting bisa mindah bola tanpa ada oh sekarang kalau misalkan kita bisa melihat oh sekarang eh, awalnya belum bisa memindah bola, besoknya sudah mulai mau memindah bola dua, besoknya memindah bola lagi lima, besoknya 10 bisa ya. Terus
itu pun sudah tanpa bantuan ya. Nah, jadi kita bisa melihat progres anak itu dari permainan-permainan yang sudah kita berikan, yang awalnya tidak bisa, sekarang sudah bisa. Nah, itu pun tidak hanya sekedar mainan aja. Coba lihat di keseharian. Anak semakin nurut, anak semakin paham instruksi. Ketika menutup pintu, dia nggak mak jeder gitu. Nggak gitu ya. Bisa mengontrol kekuatan ototnya, tidak mudah mengamuk, kata-kata udah mulai keluar gitu ya. Nah, yang kita lihat itu tidak cuma sekedar main, oh dia bisa bermain ini, bisa bermain itu, enggak. Tetapi yang lebih penting dari itu, ternyata anaknya sudah mulai bisa mengontrol dirinya, sudah tidak suka nabrak lagi, sudah tidak tantrum lagi, dia sudah mulai bisa mengendalikan, ya, mengendalikan dirinya, gitu ya, seperti itu. Itu dampak di kehidupan sehari-harinya bisa dilihat ya. Selanjutnya, berikan reward atau apresiasi setelah anak bisa mengerjakan sampai selesai. Nah, begitu anak selesai, berikan tepuk tangan, tos, gitu. Jangan tos tanpa dia melakukan apa-apa, gitu ya. Tos, apresiasi, itu diberikan ketika anak mampu melakukan suatu aktivitas sampai selesai. Kalau nggak selesai ya jangan tos, karena apa? Belum selesai. Ya, jadi ketika memindah bola satu tos, mindah bola lagi dua tos. Jangan gitu. Selesaikan dulu sampai selesai targetnya. Misalkan memindah tiga bola, sediakan pas tiga bola. Jangan satu keranjang cuma diambil tiga bola, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Tiga bola, lima bola, atau sesuaikan dengan kemampuan anak ya. Kalau tahap awal rentang atensinya masih kacau misalkan, fokusnya masih sangat kurang, cukup tiga bola aja ya, pas tiga bola. Jangan jangan dikasih lebih terus diambilnya cuma tiga bola, jangan seperti itu ya. Biar anak itu berpersepsi bahwa ketika bola habis udah selesai aktivitasnya ya. Jadi tidak kapan mau selesai nih sekeranjang gitu ya, padahal dia sudah bosan, sudah macam-macamnya, berarti kan nggak mampu anak segitu gitu ya. Ya, jadi perlu diperhatikan. Nah, setelah selesai diberikan reward, tos 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 ya, atau hore tepuk tangan, pintar, hebat gitu ya, diberikan apresiasi ya, dipuji lah ya. Nah, dipeluk boleh ya, sayang boleh, cium juga boleh ya. Selanjutnya, bantu anak jika mengalami kesulitan selama mengerjakan tugasnya. Jangan biarkan dia dalam kesulitan. Nah, ketika anak posisi mengerjakan tugas, dia kesulitan, ya dibantu ya. Jangan cuma ayo pindah, pindah bolanya, pegang bolanya. Ya jangan begitu-gituin aja terus, Bunda. Kalau dua tiga kali instruksi dia nggak segera melakukan, kemungkinan dia memang kesulitan. Bantu ya, kalau kesulitan dibantu, mungkin diambilkan, digandengkan, dipegangkan, bahkan ketika melepas bola pun dilepaskan, seperti itu namanya kita memberi contoh ya, tidak eh, tidak apa ya, jangan harap apa ya yang masa kayak gitu aja nggak bisa, nah jangan gitu juga ya. Itu cukup mungkin baru kita omongan dalam hati, mungkin lah kayak gini nggak bisa ya, kok kayak gini juga nggak bisa ya, lah banyak yang nggak bisa nih kayak gini. Coba nanti banyak pertanyaan yang muncul ya, apa nggak bisa, cuman kayak gini sederhana banget, tunjuk tunjuk ini, tunjuk ini, tunjuk mata, tunjuk hidung, mana bolanya, kok nggak paham semua gitu ya. Nah, maka dilatih pelan-pelan ya, dimengertikan pelan-pelan. Caranya seperti itu ya. Itu. Selanjutnya, poin yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah orang tua membutuhkan persiapan juga. Nah, jadi tidak hanya anaknya yang dilatih terus, tapi dari segi orang tua yang di saat ini atau uh, di sini berperan sebagai center atau pusat ya. Jadi saya memberikan edukasi cara membimbing yang benar kepada orang tua yang melatihkan kepada anak. Jadi orang tua sebagai pusatnya, sebagai senternya. Maka perlu juga dipersiapkan ya, tidak hanya sekedar diberikan edukasi terus tanpa dipersiapkan mentalnya, fisiknya, ilmunya. Jadi perlu juga persiapan dari orang tua sendiri
tentang uh, fisiknya. Jangan sampai ketika melatih itu juga sakit, flu, meskipun flu, terus giginya sakit apalagi gitu ya, sakit pinggang, ya itu nggak akan efektif melatih anak. Ketika mau melatih lompat, sakit pinggang, ya sulit lah ya untuk mengangkat anak gitu ya. Nah, maka perlunya orang tua juga menjaga stamina. Orang tua juga butuh kekuatan untuk fisiknya, mungkin olahraga kah, atau rutinitas yang lain yang memang itu mendukung kemampuan fisiknya, sarapan dulu kah, ya makan yang bergizi kah, gitu ya. Selanjutnya persiapan ilmu. Nah, ilmu juga butuh ya, nggak cuma sekedar latihan secara apa namanya persiapan secara fisik aja, tapi ilmu juga butuh, dan mental juga perlu disiapkan bahwa ketika melatih anak di rumah ini butuh kesabaran ekstra ya. Mungkin tidak cuma saat ini aja, sudah setiap hari pun saya sabar gitu ya, mungkin seperti itu ya. Ya, eh, ini saya cuma mengingatkan lagi ya, sabar tingkat ekstra ya perlu, karena sabar ini bisa dilakukan kalau eh, di, diiringi atau diimbangi dengan ilmu. Oh, ternyata memang anak ini memang bukan sengaja tidak bisa, karena memang dalam otaknya itu bermasalah gitu ya, terganggu, dia nggak bisa mencerna informasi yang masuk untuk ditanggapi dengan benar, itu dia nggak bisa, nggak mampu gitu ya. Maka perlunya dibantu biar nanti sel-sel saraf yang ada di otaknya itu tersambung gitu ya, biar nanti dia lebih mudah paham, jadi aku harus sabar gitu. Nah, itu mental persepsi. Dan jadikan melatih anak ini sebagai ladang pahala bagi orang tua. Jangan jadikan sebagai beban ya. Kalau beban kan pengennya cepat-cepat selesai gitu ya, tapi nikmati aja ya. Nikmati, oh ini melatih anak, oh ini saat ini melatih anak, besok lagi persiapkan lagi. Jadi memang ini jalanku menuju ridhonya Allah. Ini aku memaksimalkan peranku sebagai orang tua supaya nanti anakku menjadi baik, karena ini amanah dari Allah ya. Aku berusaha untuk menjalankan peranku, menjaga amanah ini dengan baik, dengan cara ya aku mendidiknya sesuai dengan kemampuan, meskipun tidak harus yang itu udah pinter pun dididik ibunya sendiri juga sampai bisa ini itu apa-apa, ya itu dia. Kalau bunda beda, maksudnya bunda itu juga punya eh, background yang berbeda juga gitu ya, maka semaksimalnya jangan lirik sana lirik sini ya. Fokus pada konsentrasi pada dirinya sendiri untuk memaksimalkan potensi bunda ya, supaya si anak ini juga nyaman ketika dilatih, jadi nggak yang uring-uringan, itu udah pinter sana juga udah pinter, kenapa kamu belum pinter sendiri, ya enggak, yang kayak gitu juga ya. Jadi apa namanya, maka perlunya persiapan menerima dulu ya, menurut kondisi anak, tidak menolak, sehingga ada tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua seperti melatih anaknya pelan-pelan ya, sambil terus berdoa meminta kesabaran, kemudahan, dan petunjuk dari Allah untuk anaknya, untuk kebaikan anaknya, dilembutkan hatinya, mungkin ada kebaikan di balik ini semua gitu ya. Dan tidak sendiri kok, banyak orang tua aja yang juga mengalami hal yang sama gitu ya. Maka eh, kesabaran ini penting, keikhlasan pun juga sangat penting dalam melatih anaknya, sehingga anak itu dengan mudah menerima apa yang diajarkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya tulus ya, beda dengan orang tua yang eh, jaga jaga gengsi guru-guru gitu ya. Oke, mungkin penjelasan tentang sekolah, apa, bukan sekolah ya, maaf, penjelasan tentang eh, kelas ya, kelas sensory diet ataupun kelas-kelas yang lain sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi orang tua ya. Saya akhiri, alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.